Pernah nggak sih kamu ngerasa deg-degan, kepala panas, jantung kayak mau copot? Terus kamu mikir, ini aku lagi stres, anxiety, atau lagi panik ya? Tapi tunggu dulu. Ternyata 3 poin ini adalah hal yang berbeda. Dan kalau kita nggak ngerti cara bedanya gimana, maka kita juga akan salah dalam cara menanggapinya. Di video ini, aku bakal ngajak kamu buat membedakan stres, anxiety, dan panic attack. Paham cara kerjanya bagaimana, dan yang paling penting, bagaimana cara untuk menghadapinya. Kenalin, ini Rio, 23 tahun, seorang fresh graduate. Baru seminggu Rio kerja di kantor barunya. Jam 9 malam, dia masih duduk di depan laptop. Deadline udah mulai numpuk. Tugas belum kelar, dan bos Rio udah 2 kali ngechat dia. Rio merasa dadanya sesak, tangan dingin, pikiran mulai nggak fokus, napas makin cepat, dan jantung Rio makin kencang. Dia panik. Tapi, ini panik, stres, atau anxiety? Kita semua mungkin pernah ada di posisi Rio, tapi nggak ngerti cara bedanya gimana. Kita jadi bingung. Dan salah paham soal kesehatan mental itu bisa jadi adalah jebakan yang jangka panjang. Jadi, yuk kita bedain satu persatu. Simpelnya, stres itu adalah respon alami tubuh kita saat kita ada di dalam tekanan. Kayak tugas yang numpuk, ujian yang udah besok, bos yang nuntut banyak, membuat tubuh kita menjadi aktif. Adrenalin kita naik, dan fokus kita menjadi meningkat. Sebenarnya, stres itu nggak selalu jelek. Tapi kalau terlalu sering, efeknya bisa tidak baik terhadap tubuh kita. Sedangkan anxiety adalah kecemasan yang muncul saat kita merasa takut akan sesuatu yang bahkan belum tentu terjadi. Rasanya kayak deg-degan, overthinking, takut gagal, takut dijudge orang, atau takut sendirian. Beda dengan stres yang sudah jelas penyebabnya. Anxiety kadang muncul gitu aja, tanpa alasan yang jelas. Sedangkan panic attack adalah sebuah ledakan. Bayangkan anxiety yang udah numpuk lalu meledak. Dalam waktu yang singkat, kamu merasa kayak kamu mau mati. Jantung berdebar, napas gak teratur, badan gemetar, dan pikiran hilang arah. Tapi panic attack biasanya cuma 5-20 menit. Meski sebentar, efeknya bisa bikin trauma. Sekarang pertanyaannya, kapan kita perlu khawatir? Kalau stres muncul sekali, itu normal. Kalau cemas karena presentasi juga masih wajar. Tapi kalau kamu susah tidur tiap malam, sering ngerasa takut tanpa alasan, gak bisa fokus belajar atau kerja, menarik diri dari orang lain, itu adalah tanda. Mungkin ada anxiety yang lebih dalam. Dan itu gak salah. Yang penting, kamu sadar dan cari cara untuk menghadapinya. Jadi, bagaimana kita menghadapinya? Nah, ini adalah beberapa cara yang bisa kamu coba di rumah. Yang pertama, sadari dan kenali sinyalnya. Tubuh kita selalu kasih kode atau sinyal ke kita. Cuma, kadang kita yang sering mengabaikannya. Jadi, coba tanyakan hal ini kepada diri kamu sendiri. Hari ini kamu lagi ngerasa capek, lagi takut, atau lagi butuh istirahat? Kalau pundak kamu terasa tegang, perut terasa gak enak, dan napas sesak, mungkin itu tandanya tubuh lagi ngomong ke kamu. Jadi, coba untuk dengarkan dia. Jangan diabaikan. Yang kedua, coba tulis atau ceritakan apa yang sedang kamu rasakan. Kadang yang bikin kepala penuh itu bukan masalahnya, tapi karena kamu gak coba ngeluarin unek-unek yang ada di kepala kamu. Coba deh kamu journaling, nulis, bebas saja. Atau kalau kamu malas nulis, coba kamu rekam voice note. Ceritakan apa yang sedang kamu rasakan hari ini. Serius, itu seru banget. Ketiga, ada yang namanya teknik pernapasan dan grounding. Kamu bisa terapkan teknik pernapasan 4-7-8. Tarik napas 4 detik, tahan 7 detik, dan buang selama 8 detik. Atau kamu bisa coba metode grounding. Coba kamu sebutkan 5 hal yang bisa kamu lihat, 4 hal yang bisa kamu sentuh, 3 hal yang bisa kamu dengar, 2 hal yang bisa kamu cium,
dan satu hal yang bisa dirasakan tubuh kamu. Ini akan membawa kamu balik ke realita dan menghilangkan overthinking kamu. Dan yang keempat adalah minta bantuan. Jangan gengsi untuk cerita ke orang lain, ke teman atau orang yang kamu percaya. Dan kalau perlu, ke psikolog. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu kuat dan mau untuk pulih. Serius, kamu gak sendirian. Banyak juga orang di luar sana yang mengalami hal yang serupa. Kesimpulannya, stres adalah tekanan yang dari luar. Anxiety adalah rasa takut yang berlebihan, sedangkan panic attack adalah ledakan kecemasan. Mereka berbeda, tapi saling nyambung satu sama lain. Dan semuanya ini bisa dihadapi kalau kita mengerti dan peka terhadap diri kita sendiri. Nah, kalau kamu ingin belajar lebih dalam tentang anxiety dan bagaimana cara mengatasinya, aku udah nulis buku berjudul Bye Bye Anxiety. Isinya nggak cuma teori, tapi juga panduan langkah demi langkah buat kamu yang pengen pelan-pelan pulih dan berdamai dengan rasa cemas atau anxiety. Langsung aja cek linknya di deskripsi ya. Semoga bukunya bisa jadi teman baru buat kamu yang lagi berjuang. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, klik like, share ke teman kamu yang membutuhkan, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video lainnya. Stay safe, stay mindful, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.